Oke, selamat datang kembali di pembahasan kasus mengenai perusahaan Hamti Damti latihan 5.5. Kita lanjut aja ya. Itu tanggal 4 Maret, yaitu dijual barang dagangan secara kredit kepada FA Diponegoro Bogor dengan faktur sebesar 6 juta. Berarti karena kita menjual barang dagangan secara kredit, berarti kita menggunakan jurnal khusus penjualan dengan buku pembantu piutang, ya kan, karena ada FA Diponegoro ini. Kita mulai aja ya. Jurnal khusus penjualan. Situ kita catat di sini tanggal 4, kemudian FA Diponegoro, karena kita mendapatkan piutang di debit, kita tulis di debit piutang, kemudian kreditnya penjualan kita bertambah yaitu 6 juta. Selanjutnya kita masukkan ke buku bantu piutang. Di sini kita cari riwayatnya adalah Diponegoro. Kita masukkan buku bantu piutang ini yaitu tanggal 4 Maret penjualan kredit, kemudian jumlahnya adalah 6 juta. Kita tulis dengan saldo 6 juta. Oke, kita centang di situ ya. Sama-sama dicentang. Di buku ini juga kita centang invoice-nya. Berikutnya soal nomor 5, dibeli barang dagangan dari FA Budiman yaitu 5.500.000. Karena kita beli barang dagangan ke FA Budiman, ini biasanya pembeliannya kredit ya. Kalau nggak ada seperti ini, kalau ada cash baru dia tulisannya cash. Tapi kalau perusahaan dagang biasanya umumnya sih pembelian pasti kebanyakan kredit ya, karena menggunakan faktur. Oke, tanggal 5 ini dibeli barang dagangan dari FA Budiman, berarti kita membutuhkan jurnal khusus pembelian dibantu dengan buku bantu utang. Kita mulai ya, jurnal khusus pembelian. Kita beli barang dagang, kita tulis tanggalnya, kemudian FA Budiman, jumlahnya yaitu 5.500.000 di pembelian, dan kreditnya adalah utang dagang. Terus kita catat juga di buku bantu utang, kita cari FA Budiman, kita tulis tanggalnya, pembelian barang dagang untuk keterangannya, kemudian karena ini utang dikredit 5.500.000. Soal berikutnya yaitu dijual barang dagang secara kredit kepada FA Brawijaya Bandung dengan jumlah akhir nota adalah 9.400.000. Karena dijual barang dagang, kita perlu jurnal khusus penjualan. Kemudian karena ada debiturnya, kita tulis di sini buku bantu piutang. Kita tulis juga ya di penjualan barang dagang. Kita tulis tanggalnya, kemudian nama vendornya FA Brawijaya, kemudian debitnya adalah piutang dan kreditnya adalah penjualan. Terus kita tulis di buku bantu piutang, cari riwayatnya di FA Brawijaya. Oke, tanggal 8 penjualan 9.400.000. Selanjutnya jangan lupa dicentang, kemudian di sini juga dicentang. Oke, lanjut soal berikutnya. Di tanggal 9 yaitu diterima pembayaran dari piutang toko Erlangga Surabaya 3 juta. Karena kita menerima uang kas, berarti buku khususnya atau jurnal khususnya jurnal khusus penerimaan kas. Karena ada riwayat di sini toko Erlangga, maka kita perlu buku bantu piutang. Kita catat ya di jurnal penerimaan kas, yaitu kita catat tanggalnya yaitu tanggal 9 toko Erlangga. Karena kita menerima uang, maka kita tulis kas di debit, kemudian piutangnya kita kurangi yaitu di kredit bawah. Oke, selanjutnya kita buku bantu piutang, kita cari riwayatnya yaitu si FA Brawijaya. Kita tulis dulu tanggalnya yaitu tanggal 20, tanggal
8 ada pembelian. Tokonya bukan salah, tokonya adalah, kita lihat tokonya di sini FA Brawijaya. Kita insert FA Brawijaya, yaitu insert dulu tanggal 9, yaitu 9.400.000. sudah benar, ini sudah kita tulis. Maaf ibu salah, itu kan returnnya dihapus. Sudah benar ini, yaitu pembelian tanggal 8 yaitu 9.400.000. sudah tertulis ya maksud ibu. Oke, kita centang, kemudian kita centang juga di sini. Selanjutnya soal nomor 9, diterima pembayaran dari piutang toko Erlangga Surabaya yaitu 3 juta. Berarti karena kita menerima pelunasan piutang dari toko Erlangga, berarti kita menerima kas. Kita perlu jurnal penerimaan kas dan buku bantu untuk lihat riwayatnya toko Erlangga. Kita buka ya, JKPK yaitu toko Erlangga, penerimaan kas. Sudah dicatat di sini tanggal 9, toko Erlangga 3 juta, 3 juta. Kita tulis di sini buku bantu Erlangga. Ini 3 juta, saldonya ada. Kita tinggal tulis saja pelunasannya. Ada pelunasan tanggal 9, 3 juta dan saldonya 0. Kita centang ya. Kemudian dicentang juga di jurnal penerimaan kas. Oke, lanjut. Tanggal 12 diterima. Tanggal 10 maksud ibu, dibeli barang dagangan dari PT Andalas Jakarta, jumlah fakturnya adalah 2 juta. Berarti karena dibeli barang dagang, maka kita perlu jurnal pembelian dibantu dengan jurnal pembantu utang. Oke, kita catat di buku jurnal khusus pembelian barang dagang, kita catat tanggalnya dan nama perusahaannya, yaitu vendornya PT Andalas, jumlahnya yaitu karena pembelian secara utang, kita tulis di pembelian dan utang. Kita tulis utangnya ini di PT Andalas krediturnya. Cari PT Andalas, kita masukkan, yaitu di sini kita tulis tanggal 10 ada pembelian barang dagang, karena ini utang masuk di kredit dengan saldo di kredit. Kita centang ya. Di sini juga kita centang samaan. Oke, soal berikutnya yaitu tanggal 12 diterima pembayaran piutang dari FA Diponegoro Bogor dengan cek sebesar jumlah hutangnya dikurangi dengan potongan 1% untuk penjualan tanggal 4 Maret. Kalau tanggal 4 Maret kita lihat FA Pajajaran itu 5.600.000. Berarti kita catatnya karena kita diterima pembayaran piutang, berarti kita catatnya jurnal khusus penerimaan kas, kemudian dibantu dengan jurnal pembantu piutang. Kita catat ya di jurnal khusus penerimaan kas. Kita catat FA Diponegoro, kita terimanya adalah cash. Kemudian karena ini piutangnya jangan dirubah 6 juta, tapi kita dapat potongan. Jadi 1% kita dapat potongan 1% dikali 6 juta yaitu 60.000, jadi pembayarannya adalah 5.940. Caranya adalah 6 juta dikurangi dengan 60.000 dapatnya 5.940. Kita catat di buku bantu piutang, yaitu cari FA Diponegoro. FA Diponegoro kita cari di atas ya. Ya, ini pelunasan utang dan utangnya sisanya 0. Kita centang, kemudian centang juga di jurnal penerimaan kas. Soal berikutnya yaitu tanggal 13 dibayar kepada PT Sudirman utang perusahaan sebesar 6.200.000. Karena kita bayar utang berarti ngeluarin uang kas, kemudian kita perlu buku pembantu utang karena ini ada krediturnya yaitu PT Sudirman. Jadi kita masuk ke jurnal pengeluaran kas,
Kita catat dulu tanggal dan nama vendornya, kemudian kita debit utang kita karena kita bayar, dan kasnya kita keluarin, itu di kredit. Kita pakai buku bantu utang, kita cari yaitu PT Sudirman, kita tulis di sini ya, kemudian saldonya tinggal 400. Mungkin banyak yang bertanya dari kalian, Bu, dari mana dapat saldo 6.600.000 ini? Nah, gini, kan itu jumlah utangnya diketahui di NSP adalah 12.400.000. Jadi, untuk mengetahui itu, ketika ada riwayat seperti itu, seperti bayar utang tapi nggak ada saldonya, kita tulis aja saldonya. Ibu udah cari saldonya itu 6.600.000 dari PT Sudirman, kemudian 5.600.000 dari FA Pajajaran, sehingga totalnya adalah 12 juta. Oke, soal berikutnya ya. Soal berikutnya tanggal 15 dijual perkas barang dagangan kepada toko Erlangga Surabaya seharga 2.200.000. Berarti kalau jual perkas berarti kita menerima kas, berarti jurnal penerimaan kas. Oke, dengan tidak perlu buku bantu karena ini jual langsung ya, kecuali kalau pelunasan utang atau piutang baru kita perlu buku bantunya karena ada riwayat utang atau piutang sebelumnya. Karena ini langsung dijual, jadi kita hanya perlu jurnal khusus penerimaan kas. Kita tulis ya di jurnal khusus penerimaan kas, kita tulis FH Diponegoro. Kemudian karena ini penjualan cash, kita tulis di sini kas dapatnya, kemudian langsung penjualan, bukan dipotong piutang. Makanya kita nggak perlu buku bantu piutang. Oke. Selanjutnya untuk soal berikutnya kita lanjut aja ya di video berikutnya karena ini terlalu panjang nantinya.